Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amorita. Saya ingin menjawab tugas magang hari ke-9. Soal yang pertama, apa arti tanda panah pada bagan kurikulum Bimba untuk menunjukkan alur? Soal yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba untuk menunjukkan syarat? Soal yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat bagan kurikulum Bimba? Yaitu sebagai peringatan untuk hati-hati, kita harus memastikan syarat tujuan terpenuhi. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Jika saya ingin ke B1B, berarti B1B harus memenuhi syarat D4 HVS, verbal JLN TRC, dan B1A. Nomor 5. Apa syarat HSAIUEO? Yaitu HF, BD, GM, PKSY, dan 4 HVK. Soal yang keenam, apa syarat modul B1A? HSAIUEO, dikte 4 HFK, HF, BD, GM, PKSY. Soal yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Anak harus terampil modul matematika 1A dan HFBD MPKSY. Soal yang ke-8, apa syarat D4 HFS? Yaitu 4 HFS dan D4 HFK. Soal yang ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HFK? Yaitu 4 HFS dan D4 HFK. Soal yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A, yaitu B1B. Soal yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E, yaitu B1F dan B4. Soal yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4, yaitu B5. Selanjutnya yang bagan ke B nomor 1. Apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya mengenalkan huruf, kata, atau kalimat secara verbal saja. Soal yang nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang hanya diucapkan, dibunyikan, atau dimengerti, diperdengarkan saja tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Soal yang nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu tahap verbal. Soal yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Agar penyampaian materi lebih efektif dan akan berdampak pada minat dan kemampuan belajar anak. Soal yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Agar anak menyukai kegiatan belajar di dalam kelas dan terampil berbahasa Bimba sederhana. Soal yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, verbal kalimat, dan huruf verbal A, I, U, E, O. Soal yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu awali dengan berdialog umum, berdoa, tepuk semangat, dan lagu. Bagan C nomor 1. Apa pengertian dari HFAIUEO? Yaitu huruf verbal A, I, U, E, O. Soal yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFAIUEO? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal huruf, dan tujuan khususnya agar anak terampil mengucap bunyi huruf. Soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFAIUEO? Yaitu dengan memperdengarkan bunyi huruf dengan cara menyenangkan, contohnya dengan lagu-lagu. Bagan yang D nomor 1. Apa pengertian HFBDG KMPSY? Yaitu huruf verbal BDG KMPSY. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HFBDG KMPSY? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal huruf BDG KMPSY.
Dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucap huruf BDG KMPSY. Soal yang nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HFBDG KMPSY? Yaitu memperdengarkan bunyi huruf dengan cara menyenangkan, contohnya dengan lagu-lagu BDG KMPSY. Dan selanjutnya bagan E, nomor 1. Apa pengertian dari HFJLNTRC? Yaitu huruf verbal HFJLNTRC. Soal yang nomor 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HFJLNTRC? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan verbal huruf JLNTRC. Dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucap huruf JLNTRC. Soal yang nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HFJLNTRC? Yaitu dengan memperdengarkan bunyi huruf menyenangkan, contohnya dengan lagu JLNTRC. Dan bagan yang terakhir, bagan F nomor 1. Apa pengertian dari HFABC? Yaitu huruf verbal HFABC. Soal yang nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFABC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan verbal huruf ABC. Dan tujuan khususnya agar anak terampil HFABC. Soal yang terakhir, bagaimana cara motivator mengenalkan HFABC? Yaitu mendengarkan bunyi huruf dengan cara menyanyi. Itulah jawaban tugas magang hari ke-9 saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.